Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Ernisa Kurota Aini di Ngobrol Santai yang siap menemani pagi kalian sambil menikmati teh hangat di pagi hari. By the way, di sini pada Ngobrol Santai pagi hari ini saya tidak sendiri. Ada seorang wanita cantik yang sudah duduk di samping saya. Langsung aja perkenalkan, dia Kak Ana Dahlia Safitri atau yang biasa dipanggil Kak Ana. Gimana nih Kak, kabarnya sehat atau gimana nih? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kalau hati aman atau lagi cari obat untuk penawar rindu nih? Waduh, kalau masalah itu alhamdulillah aman. Alhamdulillah, semoga hari-hari Kak Ana selalu menyenangkan ya. Amin. Nah, Kak Ana sudah siap belum untuk ngobrol-ngobrol santai? Sudah. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu sulitkah pembelajaran di masa pandemi? FYI aja nih ya teman-teman, Kak Ana ini seorang mahasiswa aktif di universitas terbuka dan dia juga berprofesi sebagai guru. Jadi untuk tema obrolan kita kali ini sesuai dengan yang Kak Ana jalankan setiap harinya ya. Langsung aja mungkin kita tanya-tanya dulu tentang Kak Ana sebagai mahasiswa dulu ya. Kak Ana boleh nggak? Boleh. Nah mungkin Kak Ana bisa jelasin sistem kuliah online di kampus Kak Ana itu gimana, atau mungkin beda dari kampus lain, bisa dijelaskan secara singkatnya mungkin? Kalau sistem kuliah di UT itu sama dengan universitas lain. Walaupun UT sebenarnya sekolah yang memang online, sistemnya itu memang online. Yang membedakan cuma jam dan harinya saja. Oh, jadi kan kalau kampus umum itu kan biasanya Senin sampai Jumat gitu ya Kak. Tapi kalau di UT cuma khusus hari Sabtu sampai Minggu. Iya. Atau mungkin apa ini gara-gara UT itu khusus untuk para pekerja ya. Jadi untuk kalau para pekerja itu bisanya cuma pas weekend gitu ya. Jadi hari Senin sampai Jumatnya beliau kerja-kerja kayak gitu ya. Iya. Karena kan karena juga bisanya itu cuma hari Sabtu sama Minggu. Karena ngambil kuliah di UT itu juga karena udah bekerja gitu ya. Udah bekerja. Oh gitu ya, boleh. Nah mungkin Kak Ana bisa jelasin ke kita kalau kendalanya itu apa? Kendala kuliah online ya? Kalau kuliah itu kendalanya ya, kalau masalah daring ini, kalau udah masalah kuliah daring itu pasti kendalanya itu di sinyal. Karena kalau sinyalnya putus-putus atau sinyalnya kurang baik, itu bisa membuat pernyataan atau pembahasan yang dilakukan oleh dosen itu kurang masuk di pemahaman ya? Pemahaman di mahasiswanya gitu. Mungkin selain sinyal ada lagi nggak? Untuk sekarang mungkin yang saya rasakan masih dikendala sinyal. Jadi intinya cuma sinyal sama kurangnya pemahaman gitu aja ya Kak ya? Iya. Nah mungkin ada tips and triknya nggak Kak dari Kak Ana sendiri untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut terjadi, atau enaknya nggak sering-sering terjadi gitu? Untuk mengantisipasi atau meminimalisir, dosen bisa membuat video pembelajaran. Karena ketika dosen membuat video pembelajaran itu videonya bisa dilihat sewaktu-waktu.
itu salah satu alternatif juga sih Kak kalau menurut saya, karena kan tadi kembali lagi ke sinyal, berhubung sinyalnya antara mahasiswa satu dengan yang lainnya berbeda-beda, mungkin dengan dibuatkan video pembelajaran oleh dosen nantinya kan kalaupun seandainya sinyalnya jelek, nanti setelah sinyalnya bagus bisa lihat video pembelajaran tersebut. Dan mungkin dengan video pembelajaran tersebut juga bisa untuk untuk pemahamannya itu juga mungkin bisa lebih paham gitu ya intinya ya. Iya Kak. Oh iya. Berarti intinya ya di sinyal sama dosen itu diharapkan buat video pembelajaran atau modul gitulah ya intinya. Iya. Nah mungkin sekarang untuk selanjutnya kita bahas dari sudut Kak Ana sebagai guru nih. Kan tadi kita sudah mendengarkan sudut pandang Kak Ana dari segi mahasiswa. Nah sekarang kalau dari sudut pandang guru itu gimana? Nah mungkin untuk pertanyaannya yaitu kalau pembelajaran online Kak Ana itu biasanya mempersiapkan apa nih? Yang terpenting pasti sinyalnya yang baik, yang bagus. Yang kedua itu menyiapkan materi, karena materi itu adalah inti dari yang ingin disampaikan. Apalagi kalau materinya itu menarik. Ada juga yang lainnya seperti alat-alat yang akan dipakai seperti pensil, buku, krayon, dan lain-lain. Nah, kalau biasanya sendiri Kak Ana itu mengajarnya pakai media apa? Entah itu pakai WhatsApp, grup WhatsApp, atau mungkin Zoom atau Google Meet. Biasanya Kak Ana lebih condong kemana? Untuk sekarang, untuk sebelumnya itu menggunakan WA, video call WA. Dengan menggunakan video call WA itu bisa melihat berinteraksi antara saya dengan anak-anak yang lain. Berarti kalau pakai itu VC ya Kak, berarti namanya ya? Iya, Kalau di WA. VC. Nah berarti kalau gitu pasti lihat mukanya dong, karena kayak pengalaman saya sebagai mahasiswa juga kalau pakai Zoom itu saya selalu on cam. Itu salah satu kendala juga sih di pembelajaran daring ini. Mungkin dengan kalau VC itu lebih kondusif, jadi kita bisa lihat interaksi langsung dibanding Google Zoom ya, karena biasanya itu anak-anak sukanya on cam terus matikan suara ditinggal tidur kayak gitu. Iya. Pengalaman ini. Nah mungkin kalau kendalanya Kak Ana itu apa sebagai guru? Mestinya ada ya di kendala, apalagi karena waktu itu ada salah satu murid saya, ketika saya sudah mempersiapkan materi yang menarik, sinyal yang bagus, tapi ada beberapa anak didik saya itu yang mempunyai sinyal yang tidak bagus, sehingga materi yang saya sampaikan itu terputus-putus di anaknya, sehingga materinya itu tidak sampai di anak-anak, atau anak itu malah tidak paham dengan materi yang saya sampaikan gitu. Jadi memang ini istilahnya harus ada kooperatif antara dua belah pihak ya. Iya. Antara sang guru sama sang muridnya. Iya. Nah mungkin kalau solusi untuk mencegah kendala seperti sinyal seperti itu Kak Ana biasanya gimana? Atau kadang melakukan jam pelajaran offline sesekali atau gimana untuk meminimalisir? Untuk meminimalisirnya itu saya sebagai guru itu membuat video pembelajaran yang saya taruh di YouTube untuk membuat anak itu bisa melihat sewaktu-waktu video pembelajaran tersebut, sehingga ya ketika anak tidak paham, anak-anak langsung lihat di YouTube begitu. Nah mungkin kalau yang Bu Ana rasakan sendiri waktu mengajar secara online, apakah target pembelajarannya itu bisa tercapai kepada peserta didik ya?
Menurut saya belum, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena juga sinyal yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya itu yang membuat kondisi ini tidak stabil. Berarti inti yang saya tangkap dari obrolan kita pada pagi hari ini mungkin antara mahasiswa dan Kak Ana sebagai guru itu mempunyai dalih yang berbeda-beda, mempunyai sisi positif dan negatif yang hampir sama ya, karena dari sudut pandang saya, Kak Ana sebagai mahasiswa juga terdapat mengalami kelemahan, atau dari Kak Ana yang sebagai guru juga mengalami hal-hal yang mungkin bisa menghambat pembelajaran, entah itu dari sinyal, entah itu dari pemahamannya siswa yang kurang tanggap atau gimana. Nah, tadi kalau menurut Kak Ana sendiri solusi terbaik yaitu membuat video pembelajaran. Itu juga akan memudahkan para peserta didik untuk nanti bisa memahami materi yang disampaikan, dan untuk antisipasi seandainya sewaktu-waktu sinyalnya itu jelek, dan mungkin bagi guru juga bisa target pembelajarannya itu bisa tercapai gitu ya Kak, intinya ya. Iya. Nah, mungkin sebelum saya menutup obrolan pada pagi hari ini, Kak Ana bisa mengasih motivasi atau kata-kata mutiara. Siapa tahu nanti anak-anak peserta didiknya Kak Ana nonton. Gimana? Ada nggak? Untuk dengan kondisi seperti ini ya, kita itu harus tetap semangat, tetap sabar, karena meskipun mahasiswa dan guru itu mempunyai kendalanya yang berbeda-beda, jadi ya kita harus tetap bersabar dalam mengalami kondisi ini gitu. Ya, mungkin sebelum saya mau menutup, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ana yang sudah mau menemani saya ngobrol santai pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Ana. Sama-sama. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, saya juga punya pesan untuk teman-teman semuanya untuk tetap stay safe and stay healthy, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.